Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Program Wajah Indonesia hadir khusus menjadi pandangan, gagasan untuk membangun Indonesia. Sebagai rangkaian Hari Jadi Metro TV ke-20, kami menampilkan parade visi para tokoh pilihan dan komitmen anak bangsa terbaik. Inilah Wajah Indonesia, Indonesia berinovasi. Menjadi bangsa yang maju dan mandiri bukanlah angan-angan bagi Indonesia. Salah satu kunci meraihnya adalah dengan inovasi. Kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang unggul jadi aset Indonesia untuk terus cemerlang di masa yang akan datang. Hasil produksi dalam negeri merupakan cerminan produktivitas dalam berinovasi dan menjadi tolak ukur suatu bangsa yang mandiri. Inilah Wajah Indonesia, episode Indonesia Berinovasi. Berbagai negara berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan di era globalisasi. Berkreasi pada inovasi merupakan langkah tepat untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju, mandiri, dan sejahtera. Sebagai wujud dedikasi Metro TV terhadap perkembangan inovasi, kami hadir dalam Wajah Indonesia, episode Indonesia Berinovasi. Menyajikan kesiapan serta capaian Indonesia dalam berinovasi dari 3 sektor, yaitu sektor inovasi pendidikan, inovasi industri, serta inovasi jaringan telekomunikasi. Menghadirkan 3 Menteri Republik Indonesia, yakni Menteri Agama Fahrul Razi akan memaparkan upaya Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mencetak siswa-siswi madrasah sebagai generasi yang hebat bermartabat untuk menjawab tantangan di abad 21. Di samping itu, Indonesia juga memiliki misi menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Bambang Brojonegoro akan menyampaikan strategi Kementerian Riset dan Teknologi serta Badan Riset Inovasi Nasional dalam meningkatkan kompetensi riset dan inovasi anak negeri, salah satunya pengembangan kemandirian pada pembuatan vaksin merah putih. Lalu sebagai elemen terpenting dalam berinovasi, yaitu dengan hadirnya jaringan telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Bakti Kominfo terus berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas digital dan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Arah percepatan transformasi digital di Indonesia salah satunya dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sebagai digital nation, yaitu mengembangkan fasilitas ruang digital dan mendorong pembentukan masyarakat digital yang cerdas. Negara terus berkomitmen untuk menciptakan inovasi dari berbagai elemen, baik itu pendidikan, ekonomi, kesehatan, industri, hingga pada sumber daya manusia yang unggul serta cerdas dalam teknologi. Untuk itu diharapkan semua lini, semua pihak, dan semua lapisan masyarakat harus dapat bekerja sama, sehingga mampu mensukseskan transformasi Indonesia menjadi negara berbasis inovasi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Wajah Indonesia, episode Indonesia Berinovasi. Inovasi menjadi formasi demi mewujudkan cita-cita Indonesia pada tahun 2045, yakni menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Inovasi pada sektor ekonomi pun kian dikayuh dalam rangka mempercepat laju pemasukan perekonomian nasional. Sampai saat ini, inovasi dalam negeri terus ditingkatkan di berbagai kesempatan, salah satunya pada pandemi COVID-19. Dengan mengerahkan kemampuan riset anak bangsa, kini Indonesia memiliki ragam produk inovasi yang tengah dikembangkan untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Lalu apa saja upaya Menteri Riset dan Teknologi dalam menciptakan ekosistem inovasi? Selengkapnya disampaikan langsung oleh Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro.
riset dan teknologi dibutuhkan untuk mewujudkan ekonomi berbasis inovasi sebagai salah satu tahapan mencapai visi Indonesia tahun 2045, yaitu menjadi negara berpendapatan tinggi. Di era revolusi industri keempat yang identik dengan otomasi dan digitalisasi ini, dibutuhkan talenta-talenta yang menguasai teknologi dan memiliki semangat berinovasi untuk dapat membantu mewujudkan visi tersebut. Pada tahun 2020-2030, Indonesia akan mengalami bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif 70% lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut, sumber daya manusia yang dinamis, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi merupakan hal yang mutlak untuk dimiliki. Hal tersebut juga harus didukung oleh kebijakan riset dan teknologi melalui prioritas riset nasional dalam upaya untuk mendorong hilirisasi peningkatan nilai tambah dan substitusi impor yang berbasis inovasi. Saat ini, 4 dari 12 prioritas riset nasional yang dikembangkan Kemenristek BRIN sedang dalam proses masuk proyek strategis nasional sektor teknologi. PRN pertama adalah inovasi katalis merah putih yang dapat mengkonversi minyak sawit menjadi bahan bakar nabati seperti bensin dan aftur. PRN kedua adalah Punamale Elang Hitam atau pesawat udara nirawas atau yang biasa dikenal sebagai drone sebagai inovasi di bidang pertahanan nasional. Lalu PRN ketiga adalah inovasi garam industri sebagai upaya mendorong kemandirian garam nasional. Dan PRN keempat adalah pesawat amfibi N219A untuk mendukung program tol laut. Ini menunjukkan bahwa ekosistem pengetahuan dan inovasi sudah selaras dengan upaya pertumbuhan ekonomi nasional melalui proyek strategis nasional. Di samping itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2020 mengenai pemberian pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk menciptakan iklim penelitian yang kondusif sekaligus menstimulasi sektor swasta untuk melakukan riset yang pada akhirnya mampu dikomersialisasikan dengan nilai tambah yang tinggi. Sehingga harapan untuk mengubah sumber perekonomian Indonesia dari sumber daya alam atau resource-based economy menjadi berbasis inovasi atau innovation-based economy dapat terwujud. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia secara tidak langsung mengakselerasi transformasi digital tersebut. Kemenristek BRIN dapat menciptakan inovasi-inovasi yang berguna untuk percepatan penanggulangan COVID-19 dengan kolaborasi triple helix antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi melalui konsorsium riset dan inovasi COVID-19 yang dibentuk sejak awal Maret 2020. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 61 produk inovasi yang telah dan sedang dikembangkan sebagai upaya untuk pencegahan, screening dan diagnosis, terapi dan pengobatan, sampai penyediaan alat kesehatan dan pendukungnya. Beberapa di antaranya adalah PCR test kit, rapid test kit, autonomous UVC mobile robot, terapi plasma konvalesen, mobile lab biosafety lab 2, ventilator, alat screening dan deteksi awal COVID-19 melalui hembusan nafas bernama Genos, dan produk-produk inovasi lainnya. Selain itu, sebagai upaya kemajuan dan kemandirian bangsa, saat ini sedang dikembangkan vaksin COVID-19 dalam negeri bernama vaksin merah putih sebagai upaya bersama mencegah penularan COVID-19 serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Pandemi COVID-19 juga telah membawa perubahan yang signifikan, terutama dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Saat ini, konsep less contact economy atau ekonomi minim kontak dapat menjadi solusi agar aktivitas perekonomian tetap berjalan dengan meminimalkan kontak fisik dan memaksimalkan penggunaan platform digital sebagai alternatif hiperkonektivitas antar manusia. Optimalisasi aktivitas ekonomi juga dilakukan oleh Kemenristek BRIN melalui berbagai program.
Sejak tahun 2015, Kemenristek BRIN telah mendukung startup dan inovator Indonesia melalui program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi atau PPBT yang kini telah di-rebranding menjadi Startup Inovasi Indonesia. Hingga saat ini, 1.307 startup telah dibina dan didanai oleh Kemenristek BRIN. Startup tersebut berada pada 9 sektor prioritas, yaitu pangan, transportasi, rekayasa keteknikan, kemaritiman, kesehatan, energi, pertahanan keamanan, multidisiplin, dan lintas sektoral. Harapannya, program Startup Inovasi Indonesia dapat menguatkan ekosistem kewirausahaan berbasis teknologi yang menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta pendampingan, pelatihan, dan fasilitas kebutuhan bagi para inovator muda Indonesia. Dukungan Kemenristek BRIN juga dilakukan untuk peningkatan ekonomi desa melalui program Desa Berinovasi yang merupakan program kolaboratif inisiasi Kemenristek BRIN bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui penerapan teknologi dan inovasi untuk menggerakkan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan desa. Selain itu, upaya memulihkan UMKM dari dampak pandemi COVID-19 juga dilakukan melalui program UMKM Berinovasi untuk mewujudkan UMKM 4.0, yakni UMKM yang terpapar dunia digital dan teknologi. Beberapa hal yang dilakukan seperti pembinaan kelompok, pengembangan sentra, permodalan, manajerial, proses produksi, dan pemasaran distribusi, dengan harapan UMKM dapat lebih mudah terpapar market akses, terhubung dengan micro fintech, dan menggunakan teknologi proses produksi yang menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan mengikuti perkembangan zaman. Bersinergi dengan perguruan tinggi negeri dan swasta Indonesia melalui program UKM Indonesia Bangkit, Kemenristek BRIN memberikan total 29 pendanaan kepada 27 perguruan tinggi yang tersebar di 11 provinsi untuk membantu sektor UMKM berinovasi di tengah pandemi. Hingga saat ini, Kemenristek BRIN terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi riset dan inovasi anak negeri. Dengan berbagai upaya tersebut, adaptasi kebiasaan baru juga perlu untuk terus dilakukan melalui pola pikir baru atau new mindset, perilaku baru, new attitude, budaya dan cara kerja baru, new way of doing things, dengan satu tujuan, untuk Indonesia yang maju dan mandiri. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Lembaga pendidikan adalah pusat lahirnya sumber daya manusia yang unggul di masa mendatang. Melalui pendidikan, generasi muda Indonesia dapat bereksplorasi, memupuk mental, dan memiliki daya saing tinggi. Seiring dengan kebutuhan zaman yang kian menantang dan di tengah pandemi global COVID-19, kita sama-sama perlu sebuah solusi untuk menciptakan metode belajar yang baru dan efisien. Inovasi pun dilakukan oleh lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni madrasah. Sadar akan kebutuhan kompetensi dan daya saing tinggi pada abad ke-21, memantik madrasah untuk terus berinovasi pada metode belajar mengajar berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertajuk transformasi digital. Lantas, bagaimana cara Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mempersiapkan siswa-siswi madrasah untuk tetap mendapatkan pendidikan yang maksimal di tengah pandemi ini? Serta bagaimana siswa-siswi madrasah menjawab tantangan di abad 21? Dan seperti apa inovasi yang dihadirkan oleh madrasah demi menciptakan generasi yang hebat, bermartabat? Berikut pemaparan lengkap dari Menteri Agama Republik Indonesia, Fahrul Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Kementerian Agama membina sekitar 87.000 madrasah dengan hampir 10 juta siswa. Ini bukan jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, madrasah dituntut untuk dapat memberikan layanan pendidikan terbaik
agar para siswa madrasah mempunyai daya saing dan kompetensi abad 21 yang dibutuhkan saat ini. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya pernah bersabda, "Didiklah anak-anakmu karena sesungguhnya mereka akan hidup di zaman yang tidak sama dengan zamanmu." Ada juga pernyataan menarik dari Richard Willey, Secretary of State of Education USA, yang mengatakan bahwa hari ini kita menyiapkan para siswa untuk memasuki dunia kerja yang belum tercipta dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan untuk menyelesaikan permasalahan yang juga belum diketahui. Berbicara pendidikan adalah berbicara tentang masa depan. Pendidikan mutlak harus berorientasi pada masa depan. Pendidikan adalah untuk masa depan anak-anak kita. Saya juga meyakini sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan cara terbaik untuk memutus mata rantai kemiskinan dan keterbelakangan. Pendidikan yang berkualitas hanya didapatkan jika anak-anak ini belajar di lembaga pendidikan yang berkualitas, yaitu lembaga yang dikelola dengan cara dan oleh orang yang profesional. Oleh karenanya, layanan pendidikan yang berkualitas merupakan harga mati yang mutlak harus terus diperjuangkan dan diusahakan. Saya akan pastikan tidak ada kompromi soal mutu layanan pendidikan di madrasah. Kita patut bersyukur keberadaan madrasah saat ini telah mengalami transformasi besar dan lompatan-lompatan prestasi yang signifikan dalam kontribusinya dalam mendukung kemajuan pendidikan nasional di Indonesia. Madrasah tidak hanya tempat mengaji ilmu agama saja, akan tetapi madrasah merupakan tempat mengkaji sains dan teknologi. Kaji sains dan madrasah tidak hanya fokus pada tujuan peningkatan iman dan takwa saja, melainkan madrasah juga concern pada pembekalan kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Inilah mengapa Kementerian Agama mengusung tagline Madrasah Hebat Bermartabat. Karena madrasah harus terus mengukir prestasi dan kompetensi abad 21. Pandemi COVID-19 saat ini bukanlah sesuatu yang kita harapkan bersama. Akan tetapi, kita harus belajar dari COVID-19 saat ini. Kita belajar mencari solusi atas keterbatasan dan kesulitan yang ada. Disinilah kreativitas dan inovasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Di tengah tantangan pandemi COVID-19 saat ini, Kementerian Agama melakukan sejumlah program terobosan dalam rangka mendukung transformasi digital di madrasah. Di antaranya adalah pertama, pengembangan platform pembelajaran digital e-learning madrasah. Platform pembelajaran digital ini menjadi karena dikembangkan oleh alumni madrasah dan saat ini sudah dimanfaatkan lebih dari 22.683 madrasah dan diakses oleh lebih dari 2 juta siswa. Platform e-learning madrasah ini merupakan salah satu bentuk respon cepat Kementerian Agama dalam rangka memberikan solusi bagi siswa madrasah dalam rangka menjamin keberlangsungan proses pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID ini. Kedua, saat ini Kementerian Agama juga sedang dalam proses bekerja sama dengan Uni Emirat Arab untuk mengembangkan e-learning di madrasah. Ketiga, Kementerian Agama juga telah menggandeng perusahaan raksasa teknologi Google untuk memanfaatkan fitur Google Suite for Education seperti Google Form, Google Drive, Google Classroom, dan Google Calendar. Semua itu dapat diakses oleh guru dan siswa madrasah
secara gratis hingga mendapatkan pengalaman pembelajaran virtual, cyber, pedagogi yang lebih efektif dan efisien. Ini merupakan salah satu dari banyak cara untuk mempercepat mutu pembelajaran di semua madrasah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Keempat, Kementerian Agama juga bekerja sama dengan Bank Dunia untuk implementasi proyek reformasi kualitas pendidikan madrasah mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kelima, pemberian kuota internet bagi siswa madrasah untuk mendukung efektivitas pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran daring. Kementerian Agama juga melakukan terobosan kerjasama dengan perusahaan penyedia telekomunikasi untuk memberikan paket data gratis atau terjangkau bagi siswa dan guru madrasah. Keenam, pengembangan platform IRCAM atau rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik. Platform IRCAM ini merupakan sebuah terobosan penting untuk mendorong tata kelola pendidikan madrasah yang efektif dan efisien. Melalui aplikasi IRCAM ini, diharapkan pengelola madrasah dapat bekerja secara lebih mudah sehingga tidak membebani tugas pengelola madrasah. Di tengah tantangan pandemi COVID-19 ini, program transformasi digital madrasah, sebagaimana saya sebut di atas tadi, perlu semakin disegerakan dan terus dikembangkan. Dan saya juga berharap semua lembaga madrasah harus lebih adaptif dengan kondisi new normal. Berbagai kegiatan siswa madrasah juga tidak berhenti karena pandemi COVID-19. Bahkan lebih semarak. Sebut saja program Syiar Madrasah Ramadan dan Syiar Anak Negeri yang ditayangkan di Metro TV. Akademi Madrasah Digital, Madrasah Vlog Competition, Madrasah Robotics Competition, kompetisi madrasah online, Madrasah Young Researcher, Supercamp, dan masih banyak lagi yang lainnya. Saat ini Indonesia memiliki sejumlah madrasah aliyah negeri. Aliyah negeri unggulan, yaitu 23 MAN Insan Cendikia yang sangat selektif menerima siswa karena banyaknya peminat yang 50% berasal dari SMP umum. 10 MAN program keagamaan dan 2 MAN kejuruan yang berlokasi di Bolaan Mengondo, Sulawesi Utara dan di ND Nusa Tenggara Timur. Akhirnya dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku Menteri Agama Republik Indonesia meminta dukungan seluruh masyarakat Indonesia untuk mensukseskan program transformasi digital madrasah di atas dalam rangka mewujudkan madrasah hebat bermartabat menuju madrasah kelas dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, masih dalam Wajah Indonesia, episode Indonesia Berinovasi. Infrastruktur jaringan telekomunikasi menjadi kebutuhan sentral dalam menciptakan inovasi. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Bakti Kominfo berusaha menyediakan akses jaringan secara merata, mulai dari proses hulu hingga hilir. Bahkan pada wilayah-wilayah 3T, yaitu wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dengan begitu, peluang inovasi yang dihadirkan melalui layanan digital semakin luas menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Lantas, apa saja upaya Menteri Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan infrastruktur jaringan telekomunikasi di seluruh negeri? Serta apa saja target-target yang ingin diraih di masa yang akan datang? Pemaparan selengkapnya akan disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. Sudah hampir 8 bulan
kita dihadapkan dengan berbagai tantangan akibat dari pandemi COVID-19. Situasi ini mendorong kita untuk beradaptasi sekaligus melakukan reformasi secara cepat. Sektor digital menjadi sektor yang amat penting, mengingat penggunaan teknologi yang semakin masif untuk menjadi solusi kehidupan dan untuk keluar sebagai pemenang dari pandemi COVID-19. Kita perlu mengambil langkah-langkah perubahan atau transformasi di sektor digital. Untuk itu, Presiden Bapak Joko Widodo memberikan 5 arahan strategis percepatan transformasi digital yang mencakup yang pertama, percepatan perluasan akses dan layanan internet. Kedua, penyiapan roadmap transformasi digital. Ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Keempat, menyelesaikan regulasi-regulasi yang penting. Dan kelima, menyiapkan proyeksi kebutuhan talenta digital atau sumber daya manusia digital. Arahan tersebut telah diterjemahkan Kominfo ke dalam 4 langkah kebijakan strategis percepatan transformasi digital, yaitu penyelesaian pembangunan infrastruktur TIK, adopsi teknologi pendukung, pengembangan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, serta penyelesaian implementasi legislasi primer. Saat ini, infrastruktur digital Indonesia ditopang oleh 348.400 km jaringan fiber optic backbone yang digelar di daratan dan di dasar laut. Jaringan tulang punggung ini didukung oleh fiber link, microwave link, dan satelit berkapasitas 50 gigabit per second yang terdiri dari 5 satelit telekomunikasi nasional dan 4 satelit telekomunikasi asing. Selain itu, sebanyak 533.000 BTS Base Transceiver Station melengkapi infrastruktur jaringan TIK Indonesia dan menghasilkan sinyal telekomunikasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh penjuru Nusantara. Badan Layanan Umum Bakti Kominfo telah menghadirkan layanan internet broadband di 7.634 titik untuk meningkatkan kualitas layanan internet di masa pandemi COVID-19 di berbagai pelosok negeri. Pembangunan infrastruktur digital ini masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan akses internet dalam negeri. Kominfo melalui BLU Bakti bersama dengan operator seluler terus membangun dan melengkapi tambahan infrastruktur TIK di 12.548 desa kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G dari total 83.218 desa kelurahan di Indonesia. Di antaranya sebanyak 9.113 desa kelurahan akan dibangun oleh BLU Bakti Kominfo dan 3.435 oleh operator seluler. Pembangunan infrastruktur TIK ini seluruhnya dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran 2022. Dengan demikian, di akhir tahun 2022, seluruh desa dan kelurahan akan terlayani dengan sinyal 4G. Kominfo berterima kasih kepada Presiden Bapak Joko Widodo atas dukungan kuat beliau untuk membangun infrastruktur melalui 3 skema pendanaan, yaitu 1. Dana Universal Service Obligation atau USO kontribusi operator. 2. Porsi penerimaan negara bukan pajak sektor Kominfo. Dan 3. Rupiah murni dari anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia. Kominfo akan menyediakan akses internet cepat di 150.000 titik dari total 501.112 titik fasilitas publik yang belum terjangkau. Di antaranya termasuk 93.900 titik layanan pendidikan melalui peluncuran satelit multifungsi Satria pada kuartal ketiga tahun 2023
dengan kapasitas total 150 gigabit per second atau 3 kali lipat dari total kapasitas 9 satelit yang digunakan saat ini. Kominfo melakukan farming dan refarming spektrum frekuensi guna mengoptimalkan layanan jaringan 4G dan persiapan menghadirkan layanan 5G pada 3 jenis lapisan pita frekuensi, yaitu low band, middle band, dan high band. Efek pandemi COVID-19 membuat dunia digital semakin nyata sebagai sarana yang efektif dan solutif guna mendukung kebutuhan masyarakat. Hal ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bakti Kominfo melakukan transformasi digital dengan membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi dari hulu hingga hilir di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi semakin kuat bersama Badan Layanan Umum Bakti yang telah menghadirkan layanan internet broadband pada 7.443 titik di berbagai penjuru negeri. Sebagai lokasi strategis dan pusat aktivitas masyarakat, fasilitas publik dalam beberapa tahun ke depan sebanyak 150.000 titik fasilitas publik, termasuk 93.900 layanan pendidikan, akan tersedia akses internet cepat. Upaya tersebut ditopang melalui satelit multifungsi Satria 1 yang berkapasitas 150 Gbps, setara dengan 3 kali dari 9 satelit di orbit Indonesia. Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate, akan membahas mengenai ragam program talenta-talenta digital untuk menciptakan masyarakat cerdas digital. Sesaat lagi, tetap di Wajah Indonesia, Indonesia berinovasi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Ruang digital adalah ruang kreativitas generasi muda Indonesia di masa depan. Melalui ruang digital, generasi muda mampu menciptakan inovasi yang dapat memberikan pengaruh bagi lintas sektor, terlebih pada sektor industri dan ekonomi. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terus fokus dalam memberikan pelatihan digital mulai dari tahap dasar, menengah, hingga berkelanjutan. Kominfo juga berkomitmen untuk memperkuat ekosistem digital dengan menjadi fasilitator serta pendampingan dan pelatihan bagi pelaku sektor industri UMKM, kreatif, dan startup. Jumlah pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan program pendampingan talenta digital menjadi awal yang baik bagi Indonesia untuk mewujudkan transformasi digital bagi semua aspek kehidupan masyarakat. Indonesia juga memiliki potensi yang besar dan generasi muda yang juga unggul. Karenanya, kita perlu mengasah masyarakat digital Indonesia agar terampil, tangkas, dan memiliki kapasitas untuk memanfaatkan fasilitas dan ruang digital secara maksimal. Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan. Secara rata-rata 600.000 talenta digital yang berkualitas setiap tahunnya. Mengantisipasi kebutuhan tersebut, Kominfo menyediakan beragam program stimulus pelatihan digital di berbagai tingkat kecakapan. Antara lain, tingkat dasar berupa Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Kedua, tingkat menengah berupa program Digital Talent Scholarship, yaitu beasiswa pelatihan digital yang mencakup tema-tema seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, Blockchain,
hingga digital entrepreneurship, dan ketiga, tingkat lanjutan berupa program Digital Leadership Academy untuk pelatihan calon pemimpin di sektor publik dan swasta seperti startup founder demi meningkatkan kapasitas terkait kebijakan digital. Untuk memperkuat ekosistem digital di Indonesia, Kominfo memberikan pendampingan, pelatihan, dan fasilitas untuk pelaku industri kreatif, pelaku usaha menengah kecil dan mikro, dan startup. Upaya ini diwujudkan melalui program Pandu Digital, UMKM Go Online, Petani dan Nelayan Go Online, Nexticorn atau Next Indonesian Unicorn, dan Gerakan 1000 Startup Digital. Kominfo juga membuka kesempatan kolaborasi seluas-luasnya dengan universitas, politeknik, maupun perusahaan-perusahaan teknologi global untuk memastikan program ini berdampak panjang serta memiliki efek ungkit yang luas. Mencerdaskan masyarakat di sektor digital adalah tanggung jawab bersama yang harus dilakukan dalam semangat kerjasama yang reformatif dan kolaboratif. Pembangunan infrastruktur TIK, pengadopsian teknologi, dan penyiapan talenta digital perlu didukung dengan legislasi primer yang memadai, seperti diantaranya Undang-Undang Cipta Kerja sektor telekomunikasi, pos, dan penyiaran dalam rangka mempercepat digitalisasi nasional, termasuk digitalisasi pertelevisian. Indonesia juga membutuhkan legislasi pelindungan data pribadi yang akan menjadi standar regulasi nasional tentang pelindungan data pribadi warga negara. Untuk itu, menyelesaikan RUU PDP menjadi undang-undang sangatlah penting untuk menjamin ekosistem digital yang produktif dan bermartabat, serta aturan-aturan turunan lainnya yang dibentuk untuk menjaga ruang digital yang lebih sehat, lebih baik, dan lebih cemerlang untuk memfasilitasi ekosistem ekonomi digital yang lebih kuat. Upaya-upaya pembangunan infrastruktur TIK dan ketersediaan ruang digital dilakukan atas nama rakyat Indonesia dan dipersembahkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Setelah mengetahui upaya sektor pendidikan, industri, dan telekomunikasi berakselerasi maksimum dalam berinovasi sehingga melahirkan optimisme dalam menjadikan negara yang maju dan mandiri. Inilah kesimpulan dari para menteri. Inilah saatnya kita menyatukan langkah untuk mengubah Indonesia dari negara yang bergantung kepada sumber daya alam menjadi negara yang bergantung kepada inovasi anak bangsa. Sebagai kesimpulan, demikianlah program Kementerian Agama dalam mewujudkan pendidikan madrasah yang profesional untuk menghasilkan anak-anak didik yang berdaya saing tinggi. Semoga siswa-siswi madrasah nantinya dapat turut mewarnai peradaban dunia di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Pemerataan akses internet merupakan tugas kita bersama untuk memenuhi kebutuhan konektivitas internet warga negara. Ini adalah pekerjaan besar yang perlu diselesaikan oleh Kominfo bersama operator seluler demi memastikan seluruh masyarakat Indonesia, baik yang berada di perkotaan, pedesaan, pegunungan, lembah, dan ngarai, dapat merasakan jaringan telekomunikasi yang sama kuatnya dan sama lancarnya. Tidak ada yang ditinggal, dan menjangkau yang paling terbelakang terlebih dahulu adalah semangat yang terus mendorong Kominfo bergerak maju, memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat Indonesia. Melalui infrastruktur digital yang lebih memadai dan terbangunnya ekonomi digital yang semakin berkembang, kami berharap dapat ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita wujudkan kesempatan yang setara bagi para pelajar, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, petani, nelayan, UMKM, UMI, dan koperasi di seluruh tanah air untuk dapat go digital.
bersama-sama bergerak dalam satu visi, menjaga asa Indonesia menuju Indonesia maju. Indonesia berinovasi mulai kini dan nanti demi mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. Itulah pemaparan dari para tokoh bangsa yang akan terus bersama menjadikan negara maju dan mandiri melalui ragam inovasi. Terima kasih kepada 3 menteri yang hadir sebagai pembicara hari ini. Menteri Agama Republik Indonesia Fahrul Razi, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate. Teruslah berinovasi untuk negeri. Saya Sarah Wayne, terima kasih telah menyaksikan Wajah Indonesia. Selamat malam dan sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.